Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Irwan Setiawan selaku instruktur pada malam hari ini. Selamat malam bagi Bapak Ibu peserta pelatihan Brevet AB angkatan 158 pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan materi mengenai PPHUP sebelum besok, minggu depan maksud saya, diadakan kuis untuk Bapak dan Ibu, dan pertemuan selanjutnya akan ada ujian. Maka dari itu pertemuan kali ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga tak lupa saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk yang sudah join bisa segera absen pada kolom chat dengan mengetikkan hadir_ nama lengkap dari Bapak Ibu sekalian, serta tak lupa saya ingatkan bagi Bapak Ibu untuk selalu on cam serta berada dalam jangkauan kamera selama pelatihan dilaksanakan. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang masih belum rename atas nama akun Zoom-nya, monggo segera di rename sesuai dengan identitas asli dari Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang masih belum on cam, dimohon untuk segera on cam. Dari saya itu saja, kurang lebihnya untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Irwan selaku instruktur pada malam hari ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ada di pertemuan ke-7. Ya. Kita hari ini harus menyelesaikan materi yang 1770, jadi harus selesai hari ini supaya Senin kita bisa kuis. Sudah dicoba dikerjakan sisanya di rumah? Belum? Oke, kalau gitu saya agak ngebut sedikit ya teman-teman ya. Kita langsung ke soal berikutnya. Kemarin kita sudah sampai di soal nomor C3 ya, penghasilan dari usaha ya teman-teman ya. Dan sudah kita input bahwa penghasilan dari usaha itu sebenarnya memenuhi syarat untuk dimasukkan di final saja. Karena kalau untuk dimasukkan pembukuan banyak sekali unsur-unsur laporan yang tidak ada di situ. Seperti HPP berapa, harga beli barang berapa, itu kalau tidak lengkap seperti itu berarti bukan pembukuan. Ya, pembukuan itu harus lengkap. Jadi oleh sebab itu alternatif yang paling dimungkinkan adalah kita bisa masukkan ke PPh final UMKM 0,5%, di mana cukup diperlukan penghasilan bruto saja untuk dihitung PPh-nya. Oke. Baik, itu yang C3. Sekarang kita beralih ke penghasilan lainnya. Coba dibuka soalnya bersama. 4A. Penghasilan bunga Bank Mandiri sebesar 20 juta, ada NPWP-nya, dan bunga tersebut merupakan hasil penjumlahan bunga selama 1 tahun. Andrian tidak dapat bukti potong dari Bank Mandiri. Oke. Ada yang mau coba kira-kira 4A ini masuk di mana? Silakan. Sebutkan namanya dulu ya. Masuk di mana kira-kira? Masa nggak ada yang mau berani? Coba aja dulu. Kita diskusi kok di sini, nggak apa-apa. Pak Sintia Liani, Pak. Ya, silakan, Mbak. Pokoknya kalau yang lain, sebentar, Mbak. Pokoknya kalau yang lain nggak mau ngomong, Mbak Sintia boleh beberapa kali, yang lainnya juga boleh beberapa kali. Poinnya buat sampean. Kalau bisa nggak perlu ujian, sudah lulus. Ya, Pak. Makanya yang lain yang diem-diem ini, aduh, nggak tahu saya paham apa enggak ini. Oke, silakan Mbak. Masuknya di 1770 lampiran 1 halaman 2 bagian domba yang bunga nomor 1. Lampiran 1 halaman. Kalau misalkan nyebut untuk sheet-nya, nggak 1770 nggak usah disebut ya, kepanjangan. Ya, Oh, langsung oke, Pak. aja lampiran berapa, halaman berapa gitu. Oke, Mbak, lampiran berapa diulang? Lampiran 1 halaman 2 bagian domba. Lampiran 1 halaman 2 bagian delta. Ya, yang bunga itu. Oke,
Oke, saya tampung dulu di sini. Yang lain ada yang beda pendapat dengan Mbak Cynthia? Izin menjawab, Pak. Silakan. Atas nama Jessica. Ya, Dia masuk di lampiran 3, bagian A, Ya, nomor 1, karena dia bersifat final. kenapa bersifat final, Mbak Jess? Untuk bunga tabungan, ini kan bunga tabungan, dia dikenakan PPh 4 ayat 2, sifatnya final. Ya, alasannya belum menjurus kenapa final. Karena ingat kalau di put kenapa dia final? Karena dia Tidak bunga bisa tabungannya no. dikreditkan. Pemberinya siapa? Yang ngasih bunga siapa? Bank Mandiri, Nah, kalau yang ngasih bank pasti final. Ya, itu alasannya. Kenapa dia final? Karena ini bunga yang diterima dari bank. Lembaga perbankan, maka dia pasti final. Kalau bunganya diterima dari badan usaha selain bank dan lembaga keuangan, maka dia tidak final. Masuknya ke lampiran 1 halaman 2 yang disebut oleh Mbak Cynthia tadi. Ini untuk yang tidak final. Contohnya, misalkan saya pinjam di PT ABC yang bukan bank dan bukan lembaga penyalur pinjaman. Dia ngasih pinjaman ke saya bayar bunga ke PT ini. PT ini skor bisnisnya bukan minjamin duit ya. Lah, asal bunga yang saya serahkan itu, ya itu nanti bisa dipotong PPh 23. Ya, misalkan perusahaan saya pinjam di PT tadi ya, saya motong PPh 23 nih. Ya. Bukti potongnya saya kasihkan ke PT-nya lah. Bukti potongnya itu nanti bisa dikreditkan sama PT-nya. Begitu juga dengan ini. Kalau ini kan yang diterima oleh bank, ya diterima dari bank, maka dia nggak bisa dikreditkan. Yang sudah dipotong, maka dia dimasukkan ke final. Ya, penghasilan brutonya berapa? 20 juta. PPh terutangnya berapa? Dikali 20% jadi 4 juta. Oke, dari sini paham ya? Kalau nggak ada langsung tanya, kalau nggak ada yang tanya langsung saya lanjut. Berarti saya nggak paham. Ya. Oke. Pak mau nanya, yang itu saya lihatnya ada apa? Tidak melebihi 7,5 juta. Itu maksudnya apa, Pak? Yang melebihi 7,5 juta itu adalah pokok pinjamannya. Ya. Pokok pokok depositonya, bukan pokok pinjaman. Jadi kalau pokok depositonya masih kurang dari 7,5, maka dia nggak dikenakan PPh final. Itu. Tapi ini kan lebih nih pokoknya, sudah lebih dari 7,5 juta kan, maka dia kena PPh final. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, jadi pokok depositonya, bukan pokok penghasilan bunganya. Ya. Kalau ini penghasilan bunganya aja 20 juta ya pokoknya paling ya ratusan juta lah lebihnya ya, atau miliar malah. Tuh. Oke, lanjut nomor B. Bunga sebagai jaminan pengembalian pembayaran hutang sebesar 40 juta dari PT Bintang Jaya NBP sekian telah dipotong pajak 6 juta dengan nomor bukti potong sekian. Silakan. Coba jawab Pak ya, Steven Pak. Silakan. Itu masuknya ke lampiran 3, lampiran 1 halaman 2 Pak. Di? Yang bagian D. Nomor 1 Pak. Ditulis berapa di sini? 40 juta Pak. 40 juta. Begini, sudah? Begini saja? Apakah cukup hanya ditulis di sini atau ada lampiran lain yang perlu diisi? Kayaknya harus masukin ke Indo lagi Pak, 1770-nya. 1770. Nanti ya, kalau ke Indo nanti coba aja. Sekalian aja. Selain di Indo, maksud saya. Ada lampiran lain yang perlu diisi? Yang kewajiban Pak. Kewajiban di mana? Lampiran 4. Lampiran 4. Bisa sih.
bisa sih, cuman oke lah, boleh masuk di sini utang, boleh utang kepada itu. Tapi bukan di sini, masih ada lagi yang penting. Kira-kira di mana teman-teman yang lain? Pak, saya mau coba boleh nggak, Pak? Ya, silakan Mbak Novi. Di lampiran 2, Pak. Kenapa di lampiran 2? Karena kita menerima bukti potong. Kalau kita menerima bukti potong, apakah harus selalu di lampiran 2 inputnya? Apakah indikasi lampiran 2, oh kalau saya dapat bukti potong, pasti saya langsung tulis di lampiran 2. Apakah selalu seperti itu? Atau ada kasus khusus atau ada syarat tertentu untuk bisa masuk ke lampiran 2? Bisa bantu yang Ada lain? syarat tertentu kayaknya kalau Syaratnya apa? Bukti potong bisa masuk lampiran 2, syaratnya apa? jenis pajaknya selain 4 ayat 2 ya, Pak. Final. Oke, sudah mulai menjurus, tapi tinggal dibalik aja. Lawannya apa? Ya, Mbak tadi sudah selain 4 ayat 2 final. Berarti ini harusnya yang tidak Final. final. Ya. Jadi syarat yang bisa masuk ke lampiran 2 bukti potongnya adalah yang tidak final. Dan kita ketahui bahwa bunga yang dibayarkan kepada PT lain, ya, bunga yang dipotong dan sebagainya, itu kalau misalkan dia ada bukti potongnya, maka dia tidak final. Jadi dilihat dulu. Jadi kasusnya di sini kalau teman-teman belum paham ya, saya sebagai orang pribadi, Tuan Andrian, saya minjemin duit kepada PT. Oke, dicerna ya soalnya ini ya, maksudnya biar yang lainnya paham. Saya sebagai orang pribadi, saya Tuan Andrian, saya minjemin duit sebesar 40 juta ke PT Bintang Jaya. Lah sebagai imbalan, saya kan sudah minjemin, saya ngasih bunga dong. Saya nggak mau rugi, masa minjemin gitu doang. Saya minta bunga sebagai jaminan utangnya. Jadi si PT bayar bunga ke saya di tahun itu adalah 6 juta. Jadi PT Bintang Jaya bayar bunga 6 juta ke saya. Lah PT sebagai badan usaha wajib motong PPh 23. Ya. PT Bintang Jaya sebagai badan usaha wajib motong PPh 23 atas bunga. Ini tidak final. Karena yang ngasih pinjaman adalah orang pribadi yang tidak ada hubungan, nggak ada core bisnisnya dengan pinjaman, bukan perbankan, bukan pegadaian, bukan lembaga penyalur pinjaman lain. Maka ini tidak final, ya, dipotongnya PPh 23. Jadi PT Bintang Jaya motong PPh 23 sebesar 6 juta. Karena dia tidak final, maka bukti potongnya harus diinput di bagian A lampiran 2. Ya. Berarti di sini kita tulis PT Bintang Jaya. NPWP-nya 02.525 444 3 333 00. Oke, nomornya 333 2222 tanggal 25/18 23, jumlah yang dipotong 6 juta. Oke, paham sampai sini? Jadi kalian di satu transaksi ini nginput di 2 lampiran ya teman-teman ya. Pertama penghasilannya diinput di lampiran 1 halaman 2. Lalu yang kedua bukti potongnya diinput di lampiran 2 kalau dia tidak final. Jadi di setiap soal Anda harus analisis. Penghasilannya dimasukkan kemana, pajak yang sudah dipotong dimasukkan kemana. Harus dianalisis. Kalau tidak final, bukti potongnya pasti masuk ke lampiran 2 ini. Sebagai pengurang pajak atau sebagai kredit pajak. Bisa jadi pengurang nanti. Di mana lampiran 2 ini nanti terakumulasi dengan semua bukti potong lainnya akan masuk ke induk, ketarik ke induk di poin nomor 15 yang saya kuning-kuning ini. Bisa jadi pengurang nanti. Gitu ya. Jadi penghasilan brutonya ketarik di nomor 1 sampai 4. Penghasilan netonya ketarik di nomor 1 sampai 4. Lalu pajaknya sudah dipotong ketarik di nomor 15 sebagai pengurang.
paham maksud saya? Ada yang masih bingung sampai sini? Ayo sebelum kita beralih ke soal lainnya, harus paham dulu. Pak, tanya Pak, Ya, itu lampiran 2 apa tidak khusus untuk pemerintah sama luar negeri ya Pak? Itu di atasnya tulisannya untuk di luar negeri ya, dipotong di luar negeri dan ya. Kalau misalkan Anda ada penghasilan dipotong di luar negeri, yaitu PPh 24, Mas. Ya, Anda kerja, ada proyek di luar negeri, Anda pasti dipotong oleh pihak luar negeri kan, pajaknya. Lah, pajak yang dipotong di luar negeri itu namanya PPh 24. Itu juga bisa dikreditkan masuk di sini. Tapi ada rumusnya, pakai maksimal kredit pajak luar negeri namanya. Itu ada di slide cara ngitungnya. Jadi misalkan di luar negeri dipotongnya pajaknya ya, saya ngomong pajaknya dipotong 1 juta misalkan. Enggak 1 juta semuanya masuk lampiran 2. Paling cuma berapa persennya, mungkin 500 ribunya atau 600 ribunya yang bisa diinput sebagai pengurang pajak. Itu kalau PPh 24 ada skema lainnya, ada perhitungan khususnya. Tapi kalau bukti potong yang diterima dari dalam negeri, seluruhnya masuk sudah. meski, berarti untuk dalam negeri masuk juga di sini ya Pak ya? Iya, kalau bukti potongnya tidak final ya Mas ya. Kalau bukti potongnya tidak final yaitu PPh 21, 22, 23, maka dia langsung masuk lampiran 2. Kalau dia bukti potongnya final 4 ayat 2, nggak boleh dimasukkan sini karena final, masuknya ke lampiran 3. Bisa dipahami Mas? Ya oke Pak. Ya, yang lain? Ayo tanya. Paham ya? Oke. Nomor 4A, B sudah. Sekarang kita ke C. Dividen dari PT Agung Sejati ada NPWP-nya sebesar 50 juta. Jadi dividennya yang diberikan oleh PT Agung Sejati itu 50 juta. Telah dipotong pajak 5 juta dengan nomor bukti potong sekian tanggal sekian. Silakan. Pak, saya mau coba ya. Silakan. Itu masuk di lampiran 3, Pak, bagian alfa. Kenapa masuk di sini? Soalnya ini kan dividen yang diterima orang pribadi, loh, Pak. Jadi masuk final. Oke, masuk di nomor berapa, Mbak? 14 dividen. Nomor 14. Berapa yang diinput di pungut brutonya? 50 juta. 50 juta. Lalu pajaknya? 5 juta. Pajaknya 5 juta. Oke. Sesuai pasal 4 ayat 2, dividen yang diterima oleh orang pribadi sifatnya adalah final. Jadi bukti potongnya nggak boleh diinput di lampiran 2, tapi bukti potongnya hanya jumlahnya saja masuk ke PPh yang sudah dipotong. Sudah selesai. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan ini penghasilan yang final, hanya boleh hanya boleh berhenti di lampiran 3, nggak boleh ke sheet lainnya, nggak boleh ke lampiran-lampiran lainnya. Final itu dibatasi pergerakannya. Ya, diingat-ingat ya. Kalau penghasilannya final dibatasi pergerakannya hanya boleh diinput di lampiran 3 tok. Wes. Jangan sampai berpikir, oh ini final ya, di lampiran mana lagi? Itu sudah salah. Ya. Sekali lagi, kalau ini adalah penghasilan final 4 ayat 2, banyak ya 4 ayat 2 itu ya, sewa rumah, terus ada dividen, ada tabungan, jasa konstruksi. Yang ada di sini kan ada nih listnya, ada 16 nih. Atau pajak UMKM. Sudah jangan berpikir di sheet lain. Pasti hanya di sheet 3. Tolong dicatat baik-baik. Ya, jangan menjarah ke sheet lainnya. Jangan menjarah ke lampiran lainnya. Kalau ini tidak final, baru Anda mikir, oke, penghasilannya pasti dimasukkan di lampiran 1 halaman 2. Ingat ya, kalau tidak final, pasti dia akan penghasilannya dimasukkan di lampiran 1 halaman 2, dan kalau ada bukti potong, pasti dimasukkan di lampiran 2. Jadi kalau tidak final, dia boleh kemana-mana ini. Luas kalau tidak final. Ya, bisa masuk lampiran 1 halaman 2, bukti potongnya di lampiran 2, plus nanti dia bisa ketarik di induk juga. Jadi pergerakannya lebih luas kalau tidak final. Mohon maaf, Pak. Ya. Saya Ratih, Pak. Nggih. Bisa diulang untuk yang tidak final di lampiran berapa aja, nggih? Terima kasih. Yang mana, Mbak? Yang tidak final, untuk yang tidak final. Yang tidak final itu bisa di lampiran 1 halaman 2 untuk penghasilan brutonya. Ya. Lalu di lampiran 2 untuk bukti potongnya. Dan semuanya bisa ketarik ke induk. Jadi 3 sheet itu berhubungan kalau dia tidak final.
Induk, lampiran 1 halaman 2, dan lampiran 2. 3 sheet ini berhubungan. Jadi kalau ini tidak final, Anda harus mikir double. Mikirnya double ya teman-teman ya. Waduh, penghasilan dimasuk kemana, lalu bukti potongnya masuk kemana, pajaknya nanti ketarik di induk, itu mikirnya agak double. Tapi kalau final enak sudah, mikirnya cuma di lampiran 3 tok. Wes, nggak usah kemana-mana. Oke? Ada lagi? Paham? Sampai sini? Dicatat ya teman-teman ya. Dicatat kenapa ini masuk ke sini, kenapa ini masuk ke sini, harus tahu alasannya. Karena ujiannya nanti soalkan seperti ini sudah. Gini-gini aja soalnya. Jadi jangan sampai ada kebingungan, kalau bingung tanyakan sekarang. Lanjut kalau begitu. Yang 4 delta, 4D. Penghasilan sewa rumah dari PT Terang, ada NPWP sebesar itu untuk masa 3 tahun, ada nomor bukti potong dan tanggalnya. Ada yang mau coba? Silakan. Malam, Pak. Oke. Polista Naim, Pak, mau nyoba. Baik, di mana, Mbak? Masuk lampiran 3. Yang? Bagian A nomor 9. Oke, berapa penghasilan yang diinput di sini? 135 juta. Lalu? PPh 10%. 13.500.000. Duduk. Begini, Mbak. Iya, Pak. Oke. Apakah nggak perlu dibagi 3, Mbak? Karena di situ ada kata-kata 3 tahun. Nggak perlu. Apa? Kenapa nggak perlu dibagi 3? Di situ ada kata-kata 3 tahun, kan? Kan pendapatannya diterima di awal, Pak. Ya, nggak usah ragu kalau jawab. Kayak takut-takut gitu. Ya itu aja, jawabannya kan sederhana. Kenapa kok semuanya kok 135 juta tidak dibagi 3? Ya karena dia dibayar di depan semuanya. Ya otomatis potongan pajaknya harus semua dibayar. Masa sudah dibayarkan semua sewanya di depan, dipotongnya di hibrid, dibagi 3? Ya enggak benar toh. Ya nggak boleh seperti itu. Penghasilan tuh berapa yang diterima langsung dipotong sejumlah penghasilannya. Ya, kalau di sini kebetulan semuanya diterima di depan 135 juta, ya sudah langsung 10% dari total semua. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau di soal ujian hati-hati ya. Oke, saya sudah kasih note nih. Hati-hati ya, kalau misalkan di situ dibayarnya 50% atau mungkin 20%, hati-hati. Berarti Anda harus bagi dulu persentasenya baru kena pajaknya. Ya, misal 60 juta untuk 2 tahun dan dibayar setengahnya. Dibayarnya 50%-nya dulu. Berarti jangan semua ditulis di sini, karena kan baru dibayar setengahnya. Ya berarti 50%-nya penghasilannya. Pajaknya ya baru 50%-nya saja. Dilihat ya soalnya ya. Teman-teman ya, hati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nomor 4E. Penghasilan sewa mobil dari PT Agung Mukti, ada NPWP sebesar 30 juta, telah dipotong 600.000, ada bukti potong dan tanggalnya. Silakan. Pak, saya Timotius Pak mau nyoba. Silakan Mas. Ya, itu penghasilan sewanya sebesar 600.000 itu masuk di lampiran 1. Yang di sewanya berapa Mas? Di lampiran 1. Di yang halaman 2 mungkin. Oh. Halaman 1 ya. Halaman 2. Oh iya halaman 2. Halaman 2 yang mana? Dia masuk di dalam
bagian B, nomor 5. Usaha lainnya. Iya, karena ini kan bukan dari berhubungan dengan pekerjaannya sih. Terus pakai ada persentase normanya di situ, Mas. Oh ya, ini nggak ada. Sorry, yang di bagian D, bagian delta nomor 6. Penghasilan lainnya di sini? Bagian D? Nomor 3 ada sih. Ada sewa di situ. Iya, Berapa yang berapa yang diinput di sini? Penghasilannya yang berapa? di sini 30 juta. Sudah, Lalu di sini ada. Bukti potongnya masuk di lampiran kedua. Yang sebesar Kenapa bukti potongnya diinput di lampiran 2, Mas? Karena sewa mobil itu tidak final masuk PPh pasal 23. Itu kan sewa yang berhubungan yang berbeda dengan yang di PPh pasal 21 dan juga yang di PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Di sini nama PT-nya apa tadi? PT Agung Mukti. PT Agung Mukti. Iya. Ya, NPP-nya nanti teman-teman tulis sendiri ya, biar saya nggak lama. Nomor bukti potong juga silakan ditulis sendiri, tanggal tulis sendiri. Jenis pajaknya PPh 23 ya, Mas? Iya. Sejumlah berapa? 600.000. Oke, teman-teman, sampai sini paham? Sewa sehubungan dengan harta selain tanah bangunan, maka dia tidak final. Sewa sehubungan dengan harta selain tanah bangunan, maka dia tidak final. Dia dipotongnya adalah PPh 23. Ya. Untuk penghasilannya masuk ke lampiran 1 halaman 2 bagian D nomor 3 yang ada sewanya, ya. Delta 3 ini ada sewa, ditulis di sini. Lalu bukti potongnya ditulis di lampiran 2 karena dia tidak final. Oke, silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Diikuti terus ya teman-teman ya, cepat diikuti ya ininya, ditulisnya di mana harus tanggap. Jangan sampai ketinggalan. Dan kalau perlu alasannya ditulis di sampingnya, dikasih tulisan not-not kecil-kecil gitu. Kalau nanti ujian kalian tinggal lihat enak. Ya. Oke, sekarang yang 4 huruf F. Honorarium sebagai pembicara pada kegiatan dari Seminar Nasional Notaris sebesar 12 juta. Tidak dapat bukti potong. Silakan. Setiap ada kasus seperti ini harus mikir dulu, final nggak final, final nggak final, final nggak final. Itu dulu yang harus ada. Ya, harus pikirannya harus ke sana dulu. Baru nanti mikir lampirannya mana. Silakan, ada yang coba? Udah Pak, saya coba Pak. Ya, silakan Mas Steven. Dia final Pak, masuknya ke lampiran 3. Final lampiran 3 di bagian mana? Bagian A nomor 6 Pak. Oke, kalau misalkan ini ditulis berapa di sini, Mas? 12 juta. Sudah. Berapa yang dipotong? Nah, jadi pertanyaan kan akhirnya? Nggak ada. Dipotong berapa? Beranikah Anda menyebutkan satu angka? Oh Pak, dipotongnya sekian. Pakai tarif apa? Yang lain? Silakan. 0,5%, Pak. 0,5%. Kenapa pakai 0,5%? Saya lihatnya di ini, Pak, apa? Di ayat 2 bagian poin 9 yang tentang wajib pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetap, Pak. Gimana, Mas? Lihatnya? Di PP nomor 23 tahun 2018. Itu untuk usaha ini, Mas ya, untuk usaha, Mas ya.
yang bisa masuk ke situ? Hanya untuk yang punya usaha. Pekerjaan bebas itu nggak bisa masuk ke situ. Pak Sintia Liani mau coba. Silakan. Kayaknya itu masuknya di lampiran 1 halaman 2, bagian domba. Lampiran 1, halaman 2, delta yang mana? 6. Kenapa Penghasilan lainnya. kenapa dimasukkan di sini? Oh, soalnya dia kena tarif yang pasal 17. Penghasilan bruto 50% dari penghasilan bruto. Dia final nggak final, Mbak ini? Nggak final. Apa indikator terpenting sehingga Anda bisa memutuskan kalau ini tidak final? Termasuk Mas Steven tadi, apa indikator terpenting yang bisa memutuskan bahwa Anda masukkan itu ke final? Karena tarif yang dikenakan yang pasal 17. Anda tahu dengan jelas di situ pasti pakai tarif pasal 17? Soalnya ini dia imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan lain-lain sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. PPh berapa? PPh 21. Nah, itu sebenarnya cukup menjawab seperti itu. Pak, karena ini merupakan ranah PPh 21, maka dia tidak final, dia masuk ke lampiran 1 halaman 2, sudah. Jangan bicara tentang tarif, Mbak. Ya, malah membingungkan diri kita sendiri. Pak, itu karena tarifnya, alasannya apa? Karena tarifnya 50%, bla bla bla, bingung kita. Pak, karena ini honor dan diterima oleh orang pribadi, dia masuk ranah PPh 21, maka dia tidak final. Kenapa dia tidak masuk ke lampiran 3? Karena di yang lampiran 3 ini jelas-jelas ada katanya honorarium atas beban APBN APBD. Beban APBN APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara, alias dari instansi yang bayar. Kalau misal si Tuan Andrian ini ternyata jadi pembicaraan, dipanggil Dirjen Pajak misalkan, dibayar oleh Dirjen Pajak di seminar misalkan, baru itu final. Ya, tapi karena dia tidak di dan dia yang final itu juga yang kalau yang nerima adalah PNS. Karena dia penerimanya orang pribadi, maka dia pasti tidak final. Walaupun yang mengundang dia instansi pemerintah, dia tetap tidak final. Ya. Jadi final di sini ya honorarium atas beban APBN APBD ini hanya kalau misalkan dia penerimanya adalah ASN atau PNS. Baru dia masuk ke sini. Ya, kalau penerimanya orang pribadi biasa, pasti masuknya ke penghasilan lainnya. Masuknya ke penghasilan lainnya di sini. Kalau ada bukti potong, baru diinput di lampiran 2. Kalau nggak ada bukti potong, ya sudah, nggak masalah. Kok nanti kalau semua ini kan ketarik ke induk kan, di induk juga akan dihitung pajaknya. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi lupa apakah selalu ada bukti potong di setiap soal? Nggak selalu. Yang penting apa? Nanti ketarik di induk, dihitung pajaknya bareng-bareng di gelondong. Ya pasti ujung-ujungnya akan kena pajak juga kan. Gitu. Jadi bukti potong itu tidak menjadi suatu keharusan. Ada di soal. Ya, jadi walaupun nggak ada bukti potong tetap bisa diinput. Termasuk Anda, kalau ada penghasilan lainnya yang nggak jelas, yang Anda bingung, aduh, misal aku dapat penghasilan ini nih, bingung, dan itu tidak final, dimasukkan ke final nggak cocok, karena nggak ada di sini. Misalkan contohnya, dapat hibah dari paman. Dapat hibah dari paman. Padahal yang bukan objek adalah hibah dari orang tua. Dari garis keturunan lurus 1 derajat. Dari orang tua atau orang tua dapat dari anak. Itu 1 derajat. Tapi kalau misalkan hibahnya bukan dari, misalkan uang tunai ya, ini saya ngomongnya uang tunai ya, 100 juta misalkan. Tapi kalau hibahnya dapat dari paman, yang nggak 1 garis lurus 1 derajat, maka dia dianggap penghasilan. Maka dimasukin lampiran 3 jelas bukan kan? Bukan final kok, itu nggak ada di sini, hibah nggak ada. Dimasukin lampiran 1 halaman 2 nggak cocok, dimasukin kemana? Akhirnya yang paling aman ini masukin penghasilan lainnya. Ini adalah semacam apa ya? Ayat sapu jagat.
kolom sapu jagat, di mana penghasilan yang kita bingung mau ditaruh mana, dan kita yakin bahwa itu pasti kena pajak, masukkan saja di penghasilan lainnya. Ya, teman-teman ya, kalau nanti di kehidupan nyata, kalau terjadi kasus ada satu penghasilan di mana Anda bingung harus dimasukkan di SIP mana, dan Anda yakin itu tidak final, masukkan saja di penghasilan lainnya. Karena ujung-ujungnya nanti dia akan ketarik ke induk dan dihitung gelondongan PPh-nya berapa. Jadi pasti kena pajak. Mohon maaf Pak, izin tanya Pak. Ya. Saya Ratih. Untuk penghasilan lain-lain tuh juga termasuk misalnya pemberian cuma-cuma seperti itu ya Pak ya? Boleh Mbak, boleh masuk. Tapi pemberian cuma-cumanya bisa lebih didetailkan nggak apa misalkan? Oh gitu. Berarti pemberian cuma-cuma itu juga misalkan diberikan oleh teman atau dari bos misalkan, tetapi bukan mengatasnamakan perusahaan seperti itu. Ya. Itu kan cuma-cuma itu Pak. Ya, berarti bisa dikatakan Berarti, hibah lah ya. Sebenarnya kasarannya ya. bisa dikatakan hibah kan itu. Ini tak hibahin, tak Iya, kasih, tak kasih cuma-cuma, tak hibahkan. Apapun bentuknya, mungkin uang, atau mungkin sepeda motor, atau mungkin mobil, bisa juga kan. Ya Anda itu termasuk penghasilan lainnya. Kalau saya, silakan dimasukkan di sini. Oh berarti termasuk barang juga ya Pak? Tidak hanya uang gitu. Iya, kalau barang Anda silakan konversi ya dengan nilai pasar saat ini berapa. Supaya apa? Nanti kalau Anda nanti dipertanyakan tuh, kalau misalkan Anda dapat mobil tiba-tiba dari bos Anda, terus Anda masukkan ke kolom harta misalkan, padahal penghasilan Anda nggak nyucuk untuk punya mobil loh. Berarti Anda tahu, oh ini hibah Pak, berarti Anda harus bayar pajaknya, itu penghasilan lain Pak. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Bisa dipahami teman-teman? Sampai sini. Ingat ya, langsung tanya ya kalau bingung. Oke. Sekarang yang 4 huruf G, goal. Menerima penghasilan bunga dari simpanan uang di koperasi belahan dadar sebesar 230.000 setiap bulan. Oke Pak, coba jawab Pak. Oke, silakan. Masuk final Pak. Di mana? Penghasilannya masuk final di lampiran 3. Oke, huruf berapa? Di poin nomor bagian apa? A, B, C? A yang bunga, Pak. A yang bunga. Nomor berapa? 2. Yakin di sini? Yang diterimanya dari siapa, Mas? Yang ngasih bunga siapa, Mas? Oke, ada nggak yang lebih spesifik di sini bunga dari koperasi? Ada nggak di poin final ini bagian A? Coba dibaca pelan-pelan. Yang A nomor 12, Pak. Ya, Mas 12, Pak. Ya, hati-hati ya menempatkan ya, harus dibaca pelan-pelan di poin-poinnya. Kalau ada yang lebih spesifik, masukkan di situ. Karena untuk koperasi sudah ada sendiri, ya Anda harus masukkan ke sini. Ya. Oke. Nomor 12 di sini, di input berapa Mas Yogi? 230, Pak. Yakin saya input 230.000 seperti ini? 230. Gimana? Dibaca Mas soalnya, coba dibaca Mas. Coba Mas Yogi baca pelan-pelan soalnya. Saya ingin dengar. Menerima penghasilan bunga dari simpanan uang di koperasi belahan dadar sebesar 230.000. Tarifnya 0%, Pak, di bawah 240. Mas, soalnya dibaca sampai habis, Mas. Pelan-pelan, Mas. Menerima penghasilan bunga dari simpanan uang di koperasi belahan dadar sebesar 230.000 setiap bulan. Nah, ada unsur yang terlupa nggak dari sini, Mas? Apakah saya input 230.000 di sini atau perlu saya kalikan dulu? Gimana Mas Yogi? Kan itu di situ kata-katanya setiap bulan, Mas. Iya. Ya, berarti kalau saya berarti dengan kalikan berapa? 12, Pak. Kalikan 12. Berapa dikali 12, Mas?
Rp2.760.000. Oke, PPh-nya berapa? Nilainya 2.760.000, Pak. Iya, ini penghasilannya, Mas, penghasilan brutonya, penghasilan bunganya. Sekarang yang saya tanya, PPh-nya berapa dari penghasilannya? PPh-nya 0%, Pak, karena per bulannya di bawah 240, Pak. Oke, berarti ini saya tulis 0 begini. 0 ya? Iya, Pak. Oke. Teman-teman gimana? Setuju? Dia tarif PPh finalnya 0%, karena yang diterima per bulannya masih kurang dari 240.000. Ada di 4 ayat 2, coba dibaca lagi materi-materi output-nya. Ya, jadi kalau bunganya masih kurang dari 240.000, maka dia tarifnya 0%. Ya, berarti atas 2.760.000 semuanya tidak kena bunga, tidak kena PPh, sorry. Ya, begitu ya, berarti ini 0. Lanjut, yang H. Pada tahun 2018. Saya mau tanya, boleh Pak? Oh ya, silakan. Oke. Pak, tadi itu kan Pak itu kan ada ngomong kalau hibah itu tadi masuk ke bagian itu ya Pak, yang lampiran apa? Lampiran 1 halaman 2 tadi yang di penghasilan itu ya. Nah, terus kok hibah itu ada lagi ya Pak di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi sebenarnya hibah itu emang kena Pak? Ya, perhatikan baik-baik ya. Tadi saya mengucapkan dengan kasus apa. Ya, begini. Hibah yang bukan objek itu kalau diterimakan dari 1 garis lurus, 1 derajat. Kalau diterima dari orang tua kita atau saya ngasih ke orang tua saya, maka dia bukan objek. Masuknya di lampiran 3, bagian B yang angka 1, bantuan sumbangan hibah. Masuknya ke sini. Ini kalau yang diterimakan oleh garis keturunan lurus 1 derajat. Tadi saya ngomongnya hibahnya dari paman. Ya, tidak 1 garis keturunan lurus, maka dia bisa dianggap sebagai penghasilan. Karena nggak memenuhi 1 derajat. Begitu? Ya, terima kasih Pak. Oke. Yuk, ada lagi? Jangan ya teman-teman ya. Jangan kecampur ya. Ingat, setiap yang saya ucapkan kasuistis. Jadi kasusnya berbeda-beda. Kalian harus bisa membagi. Oh, ini jadi jangan karena 1 kata hibah akhirnya kecampur nggak karu-karuan malah bingung ya. Jadi setiap yang saya ucapkan tolong dicatat. Oh, kalau yang ini terutang karena apa? Oh, yang ini nggak terutang karena apa? Semua ada alasannya. Ya, teman-teman. Yuk, ada lagi? Lanjut ya. Pada tahun 2018, Andrian melakukan pembelian apartemen di Pakuan seharga 2,5 M dari pengembang Wika Realty. Antara Andrian dengan pengembang belum dilakukan penandatanganan AJB karena sertifikat masih dalam proses pemecahan sehingga baru ditandatangani PPJB. Karena sertifikat masih dalam proses pemecahan, oke. Sebelum dilakukan AJB, Andrian jual rumah tersebut pada Sulaiman dengan harga 2,8 M. Ada unsur pajak apa di sini kira-kira? Yuk. Yuk, ada lagi? Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Silakan. Pak. Ya, monggo. Saya coba jawab ya, Pak. Nggak tahu benar atau salah. Kalian ini selalu kalau jawab gitu ya. Kayak takut banget gitu. Mbak, maaf ya kalau nanti salah. Pak, maaf ya kalau enggak usah jawab aja, salah nggak apa-apa. Pak, ini termasuk pajak final karena merupakan pengalian hak atas tanah dan bangunan. Kalau seperti itu dimasukin mana? Karena final, lampiran 3, bagian A, nomor 7. Berapa yang diinput di sini? 2,8 miliar. Mm-hmm. Pajaknya sebesar
2,5% karena merupakan wajib pajak melakukan transaksi pengalian hak. Berapa itu 2,5%? 2,5%-nya apa ya Pak? Sorry. Yang lainnya bisa bantu ngitung berapa? 70, Pak. 30? 70. Oke, apakah seperti ini? Ini jawaban dari Mbak Mela. Ada yang tidak sependapat atau ada pendapat lain? Silakan. Ada yang beda pendapat? Ada yang beda pendapat? Tidak ada. Mungkin ada yang berpikir out of the box. Saya bisa berpendapat, Pak. Gimana Mas Riza? Alasan pertama saya beda pendapat karena itu masih berupa PPJB. Yaitu dalam prakteknya itu memang begini. Dalam prakteknya itu ada salah satu pajak yang memang harus terbayar. Katanya sih begitu, Pak. Yang saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya di sini dari PPJB itu kan ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu sertifikatnya tidak ada. Sertifikatnya tidak terpenuhi. Jadi saya rasa dia masuk ke penghasilan lainnya di yang 1 halaman 2 bagian D. 1 halaman 2 bagian C penghasilan lainnya. Berapa yang diinput di sini, Mas? 300 juta yang diinput di sini. Iya. Oke. Di situ ada yang dipotong atau enggak? Ada unsur pajaknya atau enggak? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Berarti semuanya nanti otomatis ketarik di induk, dihitung pasal 17-nya gitu, Mas ya? Begitu. Oke. Ada 2 pendapat nih, sudah. Mau yang final atau tidak final? Sekarang pertanyaannya itu. Kalau mau yang final, kayak yang tadi Mbak Mela tadi, dari 2,8 langsung dikalikan 2,5%. Kalau Mas Riza tadi tidak final, dimasukkan penghasilan lainnya atas selisih keuntungannya. Kira-kira yang mana, teman-teman? Kalau ada kasus seperti ini. Ya, klik. Oke. Jadi jawabannya masuk penghasilan lainnya. Ya. Enggak masuk di final. Kenapa? Karena belum ditandatangani AJB. Ingat ya teman-teman ya, kalau belum ditandatangani AJB, maka secara pajaknya itu belum terutang untuk yang PPh pengalihannya. Ya. Jadi PPh pengalihan tanah bangunan yang 2,5% itu terutang kalau sudah AJB. Di mana AJB itu merupakan syarat mutlak untuk balik nama sertifikat. Kalau masih PPJB itu belum kuat. Ya, belum terutang. Maka dia hanya terutang atas selisih keuntungannya saja. Yang 300 juta cukup dimasukkan di penghasilan lainnya dan nanti akan ketarik di induk ya dan dihitung pajaknya bersama dengan yang lain. Jadi ini saya tambahkan 300 juta. Ingat ya teman-teman ya, kenapa alasannya ini masuk penghasilan lainnya dan bukan penghasilan final. Alasannya harus tahu, karena AJB-nya belum ditandatangani. Maka dia belum terutang PPh final pengalihan tanah bangunan. Kasus ini berbeda apabila ternyata Tuan Andrian melakukan pembelian apartemen di Pakuan seharga 2,5 dan sudah menandatangani AJB. Lalu dijual dengan harga 2,8 M. Ada kata-kata sudah menandatangani AJB itu sudah terutang. Maka 2,8 M yang terjual Anda boleh kalikan 2,5%. Cukup itu saja. Ya. Kalau sudah dia terutang di final, berarti atas selisih keuntungannya jangan lagi dikenakan di sini, nanti double pajak. Ya, teman. Karena ini apa? Ini masih satu ranah PPh. Kalau sudah dikenakan di final, jangan lagi 300 jutanya dikenakan pajak lagi pasal 17, yo kasihan toh.
dia sudah dikenakan atas brutonya 2,5%-nya. Anda masih kenakan lagi selisihnya 300 juta, ya teriak nanti dia. Ya, jadi ini harus salah satu. Kalau kena final ya sudah final, berhenti, selesai. Kalau kena di tidak final ya sudah tidak final saja. Gitu ya teman-teman ya. Karena ini masih satu ranah PPH. Jangan sampai dia satu objek di PPH-nya ada 2 PPH. Yaitu nggak tepat. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai sini untuk kasus soal ini? Saya Oke. mau tanya. Ya, silakan. Saya mau tanya itu yang bagian delta tadi itu Pak, yang lampiran 1 halaman 2, itu yang nomor 5 ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, itu contohnya gimana ya Pak? Oh ya, sorry. Oke, sorry ya Mas, harusnya dimasukkan di sini ya. Yang dari penghasilan. Karena di nomor 5 ada yang lebih detail, keuntungan dari penjualan pengalihan harta. Oke, makasih Mbak Vincent untuk koreksinya ya. Oke. Ya, karena di sini kan dari pengalihan harta kita dapat keuntungan yang dijual kan ya. Kita jual harta ada keuntungan, maka kita masukkan di bagian di nomor 5. Oke, makasih ya Mbak Vincent untuk koreksinya. Jadi contohnya kayak gini, ini bisa dimasukkan di sini, yang 300 juta. Oke, ada lagi? Kalau nggak kita lanjut nih. Pak, saya mau tanya. Oke. Dalam praktek di lapangan itu, ketika PPJB itu dulu itu memang tidak membayar pajak, maksudnya PPH jual dan PPHTB itu memang tidak dibayar. Tapi pada tahun berapa itu ketika melakukan PPJB itu salah satu pajak itu harus sudah terbayar. Itu bagaimana? Anda bisa meyakinkan kalau itu adalah PPH, bukan PPN. Bukan PPN, pasti PPH. PPH. Iya. Oke, berarti itu mungkin ini Mas. Bisa jadi adalah kebijakan developer. Ya, kebijakan developer di mana Anda ketika bayar PPJB sudah harus mulai juga bayar pajak penjualnya. Biasanya itu untuk yang in-house, biasanya. Bukan, Pak. Tapi dari notarisnya. Dari notarisnya. Oh. Iya. Kalau di kami nih Mas ya, kalau dia masih statusnya PPJB, belum AJB, itu maka belum berutang. Ya mungkin itu berarti kebijakan notaris ya Mas ya. Karena gini, kemungkinan besar kenapa si notarisnya ini mengenakan pajak final, karena dia meyakinkan, dia sudah bisa meyakinkan bahwa ini akan diteruskan sampai AJB. Bahwa ini sudah bisa diyakinkan si penjualnya ini akan diteruskan sampai AJB, maka dia sudah harus bayar pajak penjual. Alternatif itu ada. Jadi si notaris nggak mau ribet di belakang, sudah sekarang aja dan bayaran. Jadi nanti aku tinggal ngurus yang pembelinya aja. Itu juga bisa, Mas. Jadi itu mungkin kebijakan notarisnya. Karena notaris itu kadang kontra banget dengan kantor pajak, Mas. Kontra sekali notaris itu kadang. Jadi di mana saat kami menentukan tarif dan sebagainya itu, sudahlah, saya nggak usah cerita. Karena notaris itu punya kebijakan sendiri kadang. Yang tidak, jadi saya nggak bisa ngomong Mas ya. Kalau Anda ngomong Pak notarisnya, saya nggak bisa ngomong karena itu di luar pajak. Ya, makanya kan saya pernah tanya ke Bapak jadi ada 2 hal yang di sini. Jadi ketika ini PPJB dalam praktek adalah biasanya para user itu kita sudah diminta untuk membayar salah satu walaupun itu masih PPJB. Yang kedua, yang saya pernah alami adalah ada pajak waris ya Pak, yang saya nggak tahu ini masuknya kemana, tapi saya ketika itu diminta oleh notaris. Ya, tapi berarti kita nggak tahu kemana. Nah, berarti sekarang Anda sudah tahu ilmunya, Anda harus kritis sekarang. Ini pajak waris ini apa? Disetor kemana? Kodenya apa? Nanti ini larinya kemana? Anda harus sekarang kritis. Jangan hanya mau suruh bayar kok, terima saja. Bisa jadi duitnya nanti nggak larinya ke negara, tapi lari ke yang lain. Kan kita nggak tahu. Anda harus kritis di sini, Mas. Kalau misalkan dibayar ke negara, mana bukti setornya ke negara? Ada nggak? Anda harus minta itu. Anda berhak, wah itu duit Anda kok.
Anda harus kritis mulai sekarang ya, teman-teman ya. Kalau saya berurusan sama notaris, Anda harus kritis. Ini dibuat untuk bayar apa, pajak apa, mana bukti pembayaran dari kantor pajaknya atau dari negaranya. Mungkin. Anda harus kritis. Itu pesan saya. Ingat baik-baik. Ya, jangan sampai Anda nanti beranggapan, duh pajak ini sih larangi, padahal kita nggak tahu ternyata ada pihak lain yang bermain di situ. Harusnya cuma dikenakan segini, ternyata dikenakannya segini. Nah, itu kan kita nggak tahu. Ya, saya bukannya selalu berpikiran negatif dengan pihak notaris, tidak. Ya, jangan seperti itu. Saya hanya pesan bahwa kita harus kritis ya terhadap uang yang kita keluarkan, itu larinya kemana kita harus tahu. Oke, teman-teman, lanjut ya. Sekarang yang I, menerima hibah emas batangan senilai 100 juta dari ayah kandung Andrian yaitu Liao Hartanto dan ada penegasnya, ada bukti akta hibah. Oke, silakan. Saya, Pak. Tadi ada berapa orang yang ngomong ini tadi? Kayak ada 2 ya. Tadi kayaknya Mbak Kolisotin dulu ya, tadi kayaknya ya. Baru Mbak Novi, ya enggak? Kalau saya nggak salah dengar. Iya. Ya, Malam, oke, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya masuk di lampiran 3. Ya, lampiran 3, bagian B, nomor 1. Oke, berapa yang diinput di sini? Itu 100 juta. Sudah? Hanya berhenti di sini saja, Mbak? Iya, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang beda pendapat? Pak, saya mau nambahin sama update di harta pada akhir tahun juga, Pak. Oke, ya kalau itu default, ya kalau itu default ya, pasti kalau ada tambahan harta pasti ke lampiran 4. Oke. Ya. Yang lain? Yang beda pendapat nggak ada ya? Setuju semua ya? Karena ini hibah dari ayah kandung, orang tua, 1 garis keturunan lurus, 1 derajat, maka dia bukan objek. Bisa diinput di sini. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor E ya, huruf E, keterangan lainnya. Lanjut di huruf E, keterangan lainnya. Yang masih berhubungan dengan Tuan Andrian. Yaitu A, pembayaran PPh 25 yang dilakukan oleh Andrian. Dimasukkan kemana? Gimana teman-teman? Pak Sintia Yani. Silakan. Ke yang itu, daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh. Di lampiran mana? Bukan yang lampiran, yang daftar itu. Daftar apa? Itu kan yang setelah lampiran 4 ada perhitungan PH, terus yang daftar itu sampingnya lagi. Ini, daftar ini. Iya. Ya, bisa masuk ke sini. Yang lain? Sebelum ke sini, Mbak. Jadi, lampiran itu
ibaratnya dipikir nanti ketika SPT-nya, seat di SPT terpenuhi, baru Anda mikir lampiran. Kalau Anda
Oke, teman-teman, mohon maaf sekali ya, ternyata tadi mati lupa belum kecolok baterainya. Dan kalau sudah mati ternyata 10 menit. Oke, lanjut langsung ya. Yang E, pembayaran PPh pasal 25 dilakukan oleh Andrian. Tadi yang mau, tadi Mbak Koliso ya tadi ya kayaknya, yang mau jawab. Iya, saya lupa tadi. Silakan, atau mungkin yang lain yang mau coba. Yuk, masuk di mana ini? Pembayaran angsuran PPh pasal 25. Pak Sintia Yani. Oke, Kayaknya bisa masuk yang di induk. induk. Ya, Oke, di mana? Delta yang 17A. 17A. Oke, berapa Mbak yang diinput di sini? 26 juta. Hitungannya saya percaya ya. Ya, total Oke. dari semua bulannya kan, Pak. Oke, teman-teman, ada yang beda pendapat? Aman ya? Jadi yang bulanan diakumulasikan, jadi di sini letaknya tabungan kita, teman-teman ya. Jadi setiap bulan kita bayar PPh pasal 25 berapa ya, itu nanti yang masuk ke apa namanya? Masuk ke ini, celengan ini, masuknya ke 17A. Ya, bisa jadi pengurang pajak PPh terutangnya nanti. Lanjut, yang B, Andrian menerima STP PPh pasal 25 dengan pokok sebesar 12 juta, sanksi sebesar 4 juta. Silakan. Coba Pak, di induk yang 17B Pak. 17 berapa yang diinput di situ, Mas? 17B sebesar 12 juta. 12 juta. Yang dendanya nggak dimasukin juga, Mas? Sanksinya? Enggak Pak, karena di situnya cuma tulis hanya pokok pajak. Oke, siap. Oke, begitu ya teman-teman ya. Yang diinput di sini hanya STP pokok pajaknya saja. Ya, karena di situ bisa kita lihat ternyata di soal yang E yang bagian A, di situ yang Oktober, November, Desember ternyata Tuan Adrian bolong. Lah itu bisa ditagih pakai STP. Ya, karena dia sudah tanda kontrak nggak boleh bolong. Termasuk yang dia bayar hanya 2 juta ya di bulan Agustus itu kan kurang. Ya, tanda kontraknya sepertinya adalah di angka 3 juta. Lah dia bayar cuma 2 juta, yaitu terakumulasi nanti. Ya. Jadi sekitar 12 juta, lalu sanksinya adalah 4 juta. Ini harusnya STP-nya 11 juta, ya harusnya 3 9 tambah 10 juta harusnya ya. Harusnya, tapi nggak apa-apa lah. Diinput aja 12 juta ya, sesuai dengan soal pokok pajaknya 12 juta, sanksinya jangan ditulis. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang yang C. Pada bulan Juli, Andrian membeli sepeda dari Jerman harganya 200 juta, termasuk asuransi, pengiriman, dan biaya masuk. Berarti ini adalah chief-nya. Ya. Post insurance rate sudah plus biaya masuknya. Berarti bisa dikatakan ini adalah bisa termasuk biaya masuk, berarti ini kayaknya nilai impor, NI-nya. Ya, nilai impornya. Atas pembelian tersebut, Andrian dikenakan PPN impor, biaya 22 impor sebesar 35 juta. Semua pajak telah dibayar dengan nomor NTPN sebagai berikut. Masuk kemana? Yuk teman-teman, kira-kira masuk kemana soal ini? Dia bayar pajak di situ. Ingat setiap kalau ada soal kasus, Anda harus mikir dulu apa? Yang pertama, final atau tidak final? Itu dulu. Pikirkan itu dulu. Sekarang jawabannya apa? Final atau tidak final? Saya mau coba, Pak. Ya, dengan siapa? Cantia. Ya, silakan. Pas
Dia nggak final, Pak, karena PPh 22 impor. Berarti gimana? Di input di mana, Mbak? Jadi dia masuk di itu ya, lampiran 2. Di lampiran 2. Nama pemotong pemungutnya siapa? Nggak dikasih tahu sih, Pak. Kita kalau PPh 22 impor ada di materi Oh, produk. bea Ya, bea cukai. bea cukai, iya. Ya. NPWP dan sebagainya kosongin dulu ya, teman-teman ya. Untuk nomor buktinya nggak ada ya, tapi kosongin dulu. Tanggalnya ada 11 Agustus 18. PPh-nya adalah 22. Begini, berapa Mbak PPh 22-nya? Itu di soal sudah dikasih tahu. Berapa? PPN impor PPh 22 sebesar 35 juta. Oh, berarti 35 jutanya dikurangi sama PPN-nya ya? Iya, berapa? Bentar. Ini bukan, Pak, 31.818. Dari mana itu ngitungnya? Ya, 35 jutanya dibagi 1,1. Itu kalau seluruhnya dia cuma PPN, tapi ada unsur PPh 22-nya. Kalau seluruhnya PPN, Anda boleh bagi 1,1. Tapi kalau ada di situ ada PPh 22-nya masalahnya. Oke, pas dulu. Yang lain, teman-teman bisa bantu Mbak Vincentia. Berapa PPN-nya, berapa PPh-nya? Karena di situ yang diketahui gabungan PPN dan PPh 22 impor. Ya, gampang aja sih kalau saya. Itu impornya pakai API atau enggak API? Itu clue-nya. Default-nya kalau nggak diketahui API tidak API berarti pakai apa? Ayo, silakan. Punya API, Pak. Punya API? Ada di soal. Dijelaskan dia punya API. Oh, enggak. Oh, kalau nggak dijelasin berarti enggak pakai ya? Nggak punya ya? Oke, logika gini, Mbak. Kalau misalkan di soal tidak ada penjelasan non API atau pakai API, Anda lebih aman pakai mana? Yang non API. Nah, itu sudah logis. Kalau Anda pakai yang API 2,5%, selisihnya 5%. Kalau Anda kurang bayar, Anda bisa kena sanksi. Jadi mending Anda bayaran pakai non API asumsinya. Ya, oke. Sampai sini sepakat ya, teman-teman ya. Kalau di soal tidak ada keterangan dia non API atau API, maka Anda harus yang non API. Karena itu lebih aman untuk Anda karena tarifnya lebih tinggi. Ya, karena Anda belum bisa memastikan dia ada API, maka ya Anda harus mikir kebalikannya, dia non API 7,5%. Ya. Kalau gitu gimana Mbak Vincentia? Sudah dapat clue? Yang lain bisa bantu? 15 juta, Pak. Dari mana, Mas Stephen? 200 juta dikali dengan 7,5%, Pak. Oke, kalau begitu PPN-nya berapa? Di PPN-nya itu 20 juta, Pak. Oke, berarti yang saya input di sini nilai dua-duanya berapa? PPh dua-duanya? 15 juta. 15 juta. Lalu PPN-nya saya input juga di sini, gitu? Enggak, Pak. Kenapa? Karena ini kan itu, Pak, untuk khusus PPh, Pak. Kalau PPN ke PPN lagi, Pak. Ya. Jadi teman-teman yang input di sini hanya PPh 22 impornya saja. PPN nggak boleh dimasukkan ke sini karena apa? Beda pajaknya.
Ya, kita di sini ranahnya bahas PPh ya sudah, PPN nggak boleh ikut-ikut. Yang boleh diinput di sini hanya PPh 22 saja senilai 15 juta. Dari mana angka 15 juta? Silakan ditulis di kertasnya. Dari 7,5% asumsi non API, tarif PPh 22 impor dikalikan dengan nilai impornya 200 juta. Ya, berarti dapatlah 15 juta. Lalu PPN-nya dari mana ketemu 20 juta? Tarif PPN kan 10% dikalikan 200 juta ketemu 20 juta. Ya, berarti kalau di total pajak PPN dan PPh 22 impor yaitu 35 juta. Cara mecahnya gitu berarti ya. Satu kena 10%, satu kena 7,5%. Oke, berarti di soal ini hanya nginput bukti potongnya saja. Selain itu jangan lupa hartanya sepeda masuk ke lampiran 4 karena dia kan beli, berarti nambah harta. Jangan lupa ya. Untuk harta kalian tulis sendiri ya, saya nggak ngurus di Excel-nya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya Pak Jessica. Ya, silakan. Pak, yang minggu lalu kan penghasilan Pak Adrian dari usaha itu kan kena tarif 0,5% ya Pak? 0,5% itu kan PP 23 tahun 2018. Betul. Setahu saya itu berlakunya Juli 2018. Jadi bukannya 0,5% itu cuma dari Juli sampai Desember. Nah, makasih Mbak Jess. Oh, iya, Pak. Saya mau bahas ini sebenarnya di akhir, tapi ya sudah nggak apa-apa, sudah keduluan sama Mbak Jess. Oke, teman-teman, ini sudah ada yang melakukan ralat ya. Teman-teman ingat bahwa PP 23 itu berlakunya mulai bulan Juli tahun 2018, mulai 0,5%-nya. Berarti yang sebelum Juli 2018 Anda masih harus ngalihkan 1%. Ya. Jadi silakan dihitung. Jadi nanti akan ada ralat di poin nomor 16 untuk PPh terutangnya. Silakan dihitung. Yang Januari sampai Juni 1%, Juli sampai Desember 0,5%. Berapa total PPh-nya? Coba. Atau mungkin Mbak Jess sudah ngitung? $5,65 juta, Pak. 5 juta. 5.650.000. Betulkah teman-teman? Yang lain? Coba yang lain dihitung dulu, pastikan. Pak, itu berarti 205 juta dikali 0,5 dikali 0,5%, terus ditambah 205 juta dikali 1% ya? Enggak lah. Kalau itu kan double pajak namanya, Mbak. Di situ kan yang saya bilang tadi, Januari, di situ kan sudah ada rincian per bulannya tuh Mbak Cynthia. Jadi yang Januari sampai Juni dikalikan 1%. Anda jumlah dulu Januari sampai Juni, kalikan 1%. Lalu yang Juli sampai Desember Anda jumlah, kalikan 0,5%. Lalu di total masukkan ke sini nih, PPh finalnya. Oh ya, oke Pak. Yang lain gimana? Sudah ngitung? Apakah hasilnya sama? Ayo. Pakai kalkulator lama banget teman-teman, ini pakai Excel juga cepat. Sama nggak 5650? 5.650.000. Sama, Pak. Sama Mbak Novi? Oke, sama ya.
Saya nggak ngecekin lagi ya, saya nggak ikut ngitung ya. Kalian yang ngitung. Oh, saya beda, Pak. Berapa? Itu yang dari 1% kan dapatnya 1.520.000. Terus? Terus ditambah yang 0,5%, 860.000. Itu jadinya 2.380.000. Yang lainnya gimana? Ayo teman-teman, sudah ada jawabannya. Ayo ngitungnya, ayo dibantu saya. Jangan diem aja. Saya dapatnya 1.600.000, Pak. Dari Januari ke Juni itu kan totalnya 115 juta. Dikali 1% dapatnya 1.150.000. Nah, terus dari Juli ke Desember dapatnya itu 90 juta. 90 juta dikali 0,5% dapatnya 450.000. Jadi totalnya 1.600.000. Oke, kita hitung sama-sama teman ya. 40 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah 20. Hasilnya 115 juta. Kita kalikan dengan 1%. Hasilnya adalah 1.150.000. Kita tambahkan dengan mulai Juli 15 tambah 20 tambah 40 tambah 15. Hasilnya 90 juta dikalikan 0,5%. 20 tambah 15 tambah 10 tambah 30. $450. 1,6. Teman-teman 1,6 ngitungnya. Kok kayaknya bingung ya? Dari Januari sampai Juni itu kalian jumlahkan dalam bentuk juta, iya kan? 40 juta, ditambah 20 juta, ditambah 15 juta, ditambah 10 juta, sampai Juni berapa totalnya, kalikan 1%. Hasilnya 1.150.000. Terus yang Juli, 15 juta, ditambah 20, tambah 10, tambah 20, tambah 10, tambah 15, sampai Desember. Hasilnya 450.000 dikali dari totalnya 90 juta dikalikan 0,5%. Hasilnya 450.000. Kalau di totalnya 1,6 juta. Bingung di mana ngitungnya? Mbak Jess tadi, mohon maaf tadi saya kalinya bukan 0,5%, salah. Tadi saya kalinya 5%, jadi hasilnya jadi salah, Pak. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar ya. Mbak Novi tadi kok bisa sama, ngalikannya berapa Mbak Novi? Tadi saya nggak pakai kalkulator, Pak, jadi salah hitung. Aduh. Udah ya, teman-teman sepakat ya, 1,6 ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita jumlahkan semua. Yang final, ini sudah saya sum tadi ya. Hasilnya harusnya adalah 24.100. Coba kalian koreksi saya ya, kalau salah ya. Apakah betul finalnya totalnya 24.100? Anda jumlah semua. Lalu yang lampiran 2 totalnya adalah 21.600.000. Lampiran 2. Lalu lampiran 1 halaman 2 bagian B totalnya 165.240. Bagian C 554.400. Bagian D adalah 382 juta. Nanti ini Excel-nya saya share, jangan khawatir nanti Excel form-nya. Jadi bisa kalian lagi nanti. Oke, semua ini kita tarik ke induk ya teman-teman ya, mulai dari yang lampiran 1 halaman 2 dari penghasilan dari usaha pekerjaan bebas 165.240-nya masuk ke 165 nomor 1 ya. Yang sehubungan dengan pekerjaan 554.400 masuk ke nomor 2. Dalam negeri lainnya, kita cek di sini adalah totalnya 382 juta. Berarti kita tulis 382 juta. Oke.
penghasilan itu luar negeri nggak ada ya, kosong ya. Berarti total penghasilan itunya adalah 1.101.640.000. Oke, lalu dikurangi PTKP. PTKP-nya adalah K2 ya. K2 itu berapa? 60.700. Berapa? K2. Betul ya? Atau 63? 67.500, Pak. Oke. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah 1.034.140.000. Sampai sini kita stop dulu. Karena penghasilan terutangnya, PPh terutang yang kita hitung dulu di lampiran perhitungan PHMT ini nanti. Ya, jadi jangan dihitung dulu PPh terutangnya langsung kalian lapisan tarik. Salah, ya. Kita stop dulu di sini. Sekarang kita kerjakan dulu yang SPT istri. Ya. Kalau saya simpan dulu ya. Oke, sekarang kita ke SPT istri. Oke, kita sekarang beralih ke lampirannya istri, yang D, penghasilan istri. Di situ ada Kate Winslet, dia punya NPWP sendiri, Anda silakan tulis sendiri ya teman-teman ya, NPWP-nya, namanya, dan sebagainya, informasinya, silakan ditulis sendiri. Nanti kalau ujian harus ditulis lengkap ya teman-teman ya. Tahun pajaknya jangan lupa. Lalu untuk bulan tahunnya yaitu mulai 0118 sampai 1218 dan dia pakai pencatatannya di silang pencatatan. Sebentar. Saya sudah istri belum ya ini ya. Oke. Tahun pajaknya jangan lupa ya. Ditulis, lalu yang di pojok kanan itu bulan tahunnya 0118 sampai dengan 1218, lalu pencatatannya disilang. NPWP tulis sendiri, nama tulis sendiri ya, yang paling atas itu. Lalu status kewajiban perpajakan suami istri adalah MT, disilang yang MT. Kalau yang suami tadi disilangnya yang kakak, kepala keluarga. Kalau istrinya ditulis yang MT. Itu apa Pak MT, Pak? MT itu memilih terpisah, Mas. PH. Kalau PH itu pisah harta. Ada perjanjian pisah harta. Kalau nggak ada perjanjian pisah harta di soal Pak Anda ngilang yang MT. Dia ngilang HB hidup berpisah. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kita langsung ke soalnya. Namanya Kate Winslet. Dia ada penghasilan sebagai karyawan. Oke, yang D angka 1 dimasukkan di mana? Dimasukkan di mana? Di angka 1 ada informasi itu mulai penghasilan itu sampai ke bawah ada PPh terutang. Di input di mana? Pertanyaan pertama, setiap ada kasus final atau tidak final, itu dulu. Ya, kok bingung lagi sih teman-teman ini. Ayo, yang biasa-biasa jawab, ayo biar cepat. Boleh, nggak saya batasi udah, siapa aja boleh. Mau jawab terus nggak apa-apa. Final atau tidak final ini? Saya Pak. Silakan. Tidak final Pak, karena dia kan ini NPWP sendiri Pak. Jadi dimasuk di mana Mbak kalau nggak final? Masuk di induk. Langsung masuk di induk? Yakin? Oh, masuk di itu dulu ya. Teman-teman, di note penting ya.
Kalau ada kasus nggak boleh langsung ke induk. Induk itu merupakan summary, ya, hasil menarik dari semua sheet-sheet yang ada di belakangnya. Kalau ada kasus nggak boleh langsung di induk. Sekali lagi, nggak boleh langsung ke induk. Ya, jadi induk itu merupakan tarikan jumlah akumulasi dari sheet-sheet yang ada di belakangnya atau lampiran-lampiran yang ada di belakangnya. Ya, oke. Kalau gitu di mana Mbak Vincentia? Masuk di lampiran 1 halaman 2 bagian C. Lampiran 1 halaman 2 bagian C. Oke. Di Sebagai sini Mbak ya. Iya. Nama PT-nya nggak ada. Oke. Iya. Misalkan kita buat ini, sini saya PT abal-abal, NPP-nya saya karang aja. Penghasilan brutonya berapa Mbak? Brutonya nggak dikasih tahu ya Pak, itu langsung 129 juta. Oke, kalau seperti itu berarti gimana Anda ngisinya? Kalau nggak ada penghasilan brutonya? Langsung 129 juta. Di mananya? Di Langsung. di penghasilan neto. Langsung di penghasilan netonya? Sini, 129 gini? Iya. Berarti kosong Iya. penghasilan bruto sama pengurangnya? Langsung ujuk-ujuk ada gitu? Padahal Anda tahu di atas tuh penghasilan itu kan rumusnya logikanya dari 3 dikurangi 4 kan dapat 129. Kalau di sini kosong ujuk-ujuk ada 129 juta apa bisa? Di penghasilan brutonya 129 juta juga. Nah, itu. Ya. Jadi dianggap penghasilan netonya disamakan dengan penghasilan bruto, lalu pengurangnya dinolkan. Maka di sini baru nyambung. Dia jadi 129 juta penghasilan netonya. Itu saja Mbak di inputnya atau ada yang lain? Harusnya ada bukti potong nggak ya Pak? Ya, kalau misal ada di input gimana? Di lampiran 2. Lampiran 2, berapa nilainya yang dipotong? Yang dipotong 6.250.000. Oke, sekarang Anda yakin nggak kalau ini tidak final, Mbak? Yakin Pak, soalnya ini kan dia NPWP beda sendiri Pak. Jadi Ya. dia bikin SPT sendiri. Oke, SPT-nya dengan MPP-nya sendiri dan ini penghasilannya sendiri. Jadi pasti tidak final. Yang final itu yang gimana, Mbak? Kalau misalnya dia penghasilannya dari satu pemberi kerja terus gabung sama NPWP suami. Siap. Good job. Oke, berarti kita masuk ke lampiran 2. Nama pemotongnya Anda nanti tulis aja PT abal-abal atau apalah. Boleh. Ya. NPP-nya Anda tulis sendiri ya. Saya nggak nulis. Nomor bukti potong dan tanggal silakan diisi sendiri. Jangan khawatir nanti di ujian semua nggak ada yang namanya kosong-kosong kayak gini. Jadi pasti detail-detail ini akan saya perhatikan. Jadi Anda ngisi sudah ada datanya. Ya. Nama PT pasti ada, nama NPWP-nya ada, bukti potong ada. Ini contoh soal saya buat sederhana aja ya. Jenis pajaknya 21 ya, BPA 21 dan BP yang dipotong adalah 6.250.000. Oke, ada pertanyaan? Jadi diisinya di 2 sheet, lampiran 1 halaman 2 bagian C sama bukti potong di lampiran 2. Sekali lagi kenapa dia tidak final? Karena ini adalah NPWP-nya istri sendiri. Dan ini adalah penghasilannya sendiri, maka dia berhak masuk ke induk dan berhak untuk dikreditkan untuk bukti potongnya. Saya ulang terus ya teman-teman ya, biar nggak bingung kenapa ini tidak final, kenapa ini final, harus bisa menjelaskan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut nih. Mungkin satu soal lagi. Sekarang yang 2A, keuntungan dari penjualan perhiasan emas besar 28 juta, kit belinya 40, dijual 68. Silakan. Pak. Ya, silakan. Itu masuk di lampiran 1 halaman 2. Mana? Dan C angka 5. Oke, berapa? 28 juta. 28 juta. Di sini saja, Mas. Apakah cukup di sini saja?
lampiran 2. Ada lampiran 2-nya, ada bukti potongnya. Nggak ada bukti potong ya? Ya. Jadi cukup di sini saja, Kak. Iya. Ya, Jadi jangan ragu, cukup. Mas. Jangan Iya. ragu, Mas. Ya. Kalau Anda ragu, menandakan Anda masih bingung berarti. Ya, karena di sini ini kan dia jual, namanya jual nggak ada bukti potong lah pasti. Berarti cukup di sini saja. Ya, berhenti sampai di sini. Nanti dia pajaknya akan digabung lari ke induk. Oke, teman-teman. Satu lagi. Dapat penghasilan dari laba CV Manunggal Karya berupa privé sebesar 61 juta. Silakan. Dikasih apa itu? Yuk. Ayo. Privé dari CV Ayo, dari mana? Taruh di mana? Ayo. Masuk ke bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak, teman-teman ya. Bagian B, lampiran 3, nomor 3, bagian laba anggota perseroan komanditer. Perseroan komanditer itu CV. Ya. Dia bukan objek. Ada yang tahu kenapa kok privé ini bukan objek? Ada yang bisa menjelaskan? Saya kasih 5 poin. Kenapa privé ini bukan objek? Karena CV bagian dari modal. Itu saja alasannya. Karena ini bagian modal sudah titik. Saya mau coba tambah, Pak. Ya. Karena privé itu dia peminjaman uang untuk kepentingan pribadi, Pak. Jadi dia nggak kena pajak gitu, kayak pinjaman gitu, Pak. Jadi kalau direksi tiba-tiba pakai duit privé gitu, ya karena ini alasan pribadi jadi tidak kena pajak. Apakah alasan seperti itu? Tadi kan Mas bilang alasan karena ini untuk kepentingan pribadi direksi Pak ngambil, jadi dia bukan objek. Apakah sinkron nggak maksudnya? Enak banget gitu, Anda ngambil nggak kena pajak gitu. Apa alasannya? Karena sudah dipajaki di CV-nya. Privé itu adalah dari laba yang sudah dipotong pajak, teman-teman. Ya, dari penghasilan kotor atau omset dikurangi biaya-biaya, dapatlah laba. Dari laba dikalikan tarif badan CV-nya, misalkan 12,5% atau 25%. Sisanya itu laba bersih setelah pajak. Itulah namanya, kalau misalkan laba bersih setelah pajak diambil oleh direksi, itu namanya privé. Lah kan sudah dipajaki dari CV-nya. Masa aku direksi yang ngambil yang sudah dipajaki ini masih dipajaki lagi di SPT-nya, kan berarti double perpajakan. Gitu ya teman-teman ya. Tahu alasannya ya, karena sudah dipajaki di CV-nya untuk penghasilan ini, maka kalau direksi ngambil itu bukan lagi objek pajak. Dicatat ya teman-teman ya, dicatat. Alasannya itu dicatat, biar tahu, biar nggak lupa. Oke, soalnya saya cukupkan sampai di 2B. Kita lanjutkan lagi hari Senin. Yang perlu saya informasikan terkait, bukan hari Senin, hari Selasa, di pertemuan ke-9, ya berarti ya. Ya. Hari Senin kita kuis ya teman-teman ya. Jadi kuisnya nanti nggak ngisi 1770 kok. Ada teori sama ngitung-ngitung dikit lah. Gitu. Nanti untuk terkait kuis,
nanti ngambil jam sesuai Zoom, jadi Zoom-nya nggak ada, tapi jamnya digunakan untuk kuis, yaitu pukul 6:30 sampai 8:30. Waktunya 2 jam untuk ngerjakan kuis. Saya kasih toleransi waktu pengumpulan 15 menit. Berarti dikumpulkan paling lambat 20.45. Ingat, dikumpulkan paling lambat 20.45. Untuk teknis pengumpulan dan teknis kuisnya nanti sama seperti aturan IAI akan dijelaskan Mas Agung. Ya. Untuk yang mengumpulkan lebih dari 20.45 tidak akan saya koreksi. Ya, jadi lebih baik Anda tidak selesai tapi dikumpulkan daripada Anda selesai tapi telat mengumpulkan. Paham maksud saya? Lebih baik Anda tidak selesai dan dikumpulkan daripada Anda selesai tapi telat mengumpulkan. Tidak akan saya koreksi. Oke? Maaf Pak, mau tanya. Oke. Saya Rati Pak mau tanya. Nah, terkait kuis ini, nah saya kan biasanya nih sering terlambat ya pulang kerja itu bisa lebih maksudnya misalnya kalau di Bali kan mulainya jam 7:30 nih untuk brevetnya ini. Nah, kemudian saya tuh bisa pulang jam 7:30 baru pulang. Nah, ini kan saya agak kelabaan ngerjain kuisnya gitu. Apa ada toleransi atau memang udah disepakati jam segitu ya, Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Rati biasanya kalau masuk Zoom jam berapa? Tadi aja saya masuk Zoom di kantor, Pak, sambil kerja. Jadi saya masuk Zoom tadi itu jam 7:30 sih juga. Cuman ya itu saya harus sambil jalan juga jadinya. Jarak dari kantor ke rumah jauh kah? 35 menit, Pak. 35 menit. Kalau untuk itu nanti saya serahkan sama Mas Agung ya kebijakannya. Saya nggak bisa ngomong kalau itu, Mbak. Ya, jadi nanti coba ngomong sama Mas Agung gimana, apakah ada toleransi atau enggaknya, silakan sama Mas Agung ya, Mbak ya. Oke. Oke. Tapi saya yakin mungkin ya semoga ada solusi. Semoga ada solusi. Oke. Untuk lalu nanti dikerjakan di kertas ya, biasanya sama seperti ujian dikerjakan di kertas, lalu Anda nanti silakan di PDF-kan, dijadikan satu file, lalu nanti dikumpulkan di Mas Agung, nanti alamat dan sebagainya ada di Mas Agung. Ada pertanyaan terkait kuis? Berarti di folio gitu ya Pak ya? Boleh, di folio boleh, kertas HVS polosan juga boleh, bebas. Yang penting di kertas. Habis itu scan, Pak? Iya, sampai kalau ujian gimana, Mas? Kalau scan, cari scanan yang buka dulu ya, Pak? Mungkin Anda bisa nginstal aja foto PDF scanner, kan ada di Google Play ya. Kan di Android ada itu. Jadi Anda foto bisa jadi PDF langsung, itu aja kumpulkan dalam bentuk itu aja. Foto apa, Pak? Saya cari, Pak. PDF scanner namanya. Nanti tanya teman-teman yang lain ya, karena kalian ada grupnya. Silakan tanya teman-teman yang lain. Namanya PDF scanner. Jadi Anda cukup foto, itu sudah bentuknya dalam bentuk PDF. Jadi nggak perlu cari scanner keluar, ngapain? Ya. Atau kalau misalkan nggak ada, silakan difoto aja, Mas. Difoto aja, jadikan satu file, ya. Cekrik gitu ya. Lalu Anda kumpulkan juga nggak apa-apa. Kalau terpaksa seperti itu, silakan. Oke. Lalu yang berikutnya, tidak ada pertanyaan terkait soal di grup. Pak, ini soalnya apa? Nggak salah. Apakah seperti ini? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Terimalah soal itu apa adanya, silakan dikerjakan apa adanya. Ya, tidak ada pertanyaan terkait. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, baik japri maupun di grup, tidak akan saya jawab. Ya, jadi terimalah soal kuis apa adanya, silakan kerjakan apa adanya sesuai pemahaman Anda. Oke. Saran saya, ini saya tekankan setiap kali ada kuis, saran saya, dan ini sudah saya sarankan, dan pasti akan berulang setiap kali kuis, adalah jangan ngumpulkan mepet-mepet. Jangan karena dikumpulkannya 24.5, Anda 24.4 baru ngumpulkan, terus ada pending terkait yang internet lelet lah, internet lemot lah, jaringan sulit lah, akhirnya terkumpulkannya baru 20.50 misalkan. Terus sama Mas Agung dianggap nggak ngumpulkan, terus kalian WA saya, Pak, apakah tidak ada kebijakan? Nah itu, kalau udah kayak gitu saya udah, ya saya ingatkan dari sekarang ya teman-teman ya, kumpulkannya jangan mepet-mepet.
Ya, ini Mas Agung juga biasanya jadi pengalaman ini. Iya Pak, itu sudah dibilang kayak gitu, tetap aja basic. Ya, jadi jam 20.30 sudah harus dikumpulkan kalau bisa. Untuk apa? Menanggulangi kalau ada jaringan lemot sehingga pending pengirimannya. Kalau mau lebih amannya, ketika sudah kirim, Anda pastikan sudah terkirim, Anda confirm ke Mas Agung, Mas, saya sudah kirim, mohon cek, gitu ya, untuk memastikan bahwa Anda sudah terkirim dengan sempurna. Oke, jadi nanti nggak ada WA, japri ke saya ya Pak, apakah nggak ada kebijakan, saya baru mengumpulkan jam segini, saya telat ya. Seperti yang saya bilang, lebih baik Anda tidak selesai tapi mengumpulkan tepat waktu, daripada Anda selesai tapi telat mengumpulkan. Sekali lagi saya ulang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, ini ada soalnya nanti ada soal ngisi SPT, Pak. Jadi harus Enggak ya. ada. Soalnya teori sama ngitung, tapi ngitungnya ngitung sederhana kok, yang sudah pernah Anda terima harusnya. Ya, jadi nggak ada soal ngisi SPT, nggak perlu nyiapkan formulir SPT. Cukup kertas folio atau HVS aja boleh. Ada lagi? Ayo, mumpung tanya yang jelas dari sekarang ya Mas Agung ya. Jangan nanti nggak tanya di grup WA. Oke, Bapak. Sudah cukup? Kamu nanya, berarti hari Selasa itu ada pertemuan? Ada dong, akan hari Senin kuis, nggak ada Zoom, diganti kuis. Hari Selasa kita pertemuan terakhir. Kita bahas melanjutkan yang 1770 ini, ya, sama bahas kuis kalau ada waktu. Kalau kuisnya nanti ternyata nggak cukup waktunya, akan saya kasih kuncinya, Anda pelajari sendiri. Pak, sorry Pak, setahu saya di jadwal itu hari Selasanya ujian loh Pak. Iya. Oke, Bapak. Ujian, Bapak. Oh, Selasa itu sudah ujian, Mas? Oke, Bapak. Oh ya, sudah. Berarti ini sebenarnya Senin itu pertemuan keberapa, Mas? Untuk Senin itu pertemuan ke-8 berarti ya? Enggak, Bapak, ke-8, Bapak. Oh. Karena maksimal kan 9, Pak. Yang 9 itu ujian, Bapak. 2, 5. Oh iya, 7 ya. Oh, oke. Kalau gitu beda pengaturan nih kalau gitu. Gimana ya? Bentar. Ya sudah, kalau gitu Senin kita tetap Zoom aja kalau gitu. Kuisnya take home test aja. Ya, kuisnya take home test. Saya kasih kuisnya berarti enaknya kapan ya, Mas? Kuisnya. Oke, Bapak, terserah Bapak. Mungkin setelah kelas boleh Bapak. Jadi pengumpulannya tetap besoknya ya. Oke, Pengumpulannya besok. Biar nggak merusak jadwal selanjutnya, Pak. Oke, siap-siap. Ya udah. Berarti Senin teman-teman saya ralat ya, karena ternyata saya salah perhitungan. Harusnya Senin itu masih bisa. Selasa saya pikir masih ada pertemuan. Berarti Senin kita tetap Zoom. Setelah Zoom 8:30 saya bagikan soal kuisnya. Dikumpulkannya besoknya paling lambat jam 4 sore. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi hari Senin kita tetap ada pertemuan Zoom seperti biasa, materi. Lalu kuisnya setelah kita selesai saya bagikan soalnya, atau Mas Agung dibagi sama Mas Agung yang bagikan. Dikumpulkannya besoknya, ya berarti Selasa maksimal jam 4 sore. Kalau lebih dari jam 4 sore tidak saya koreksi. Ada pertanyaan? Begitu saja ya Mas Agung ya. Oke Bapak, nanti berarti setelah jam 4, jam 6 dibagikan ujian gitu Bapak? Ya. Jadi mungkin bisa sekalian belajar ya. Belajar kuis sama belajar untuk ujian sekalian. Oke, teman-teman. Nanti untuk soal kuisnya saya bagikan setelah Anda ngumpulkan, kan jam 4 sudah ngumpulkan tuh. Nanti saya bagikan jam 4:05 atau jam 4:04 saya bagikan soal kunci jawabannya. Ya, untuk kalian pelajari, untuk ya mungkin untuk baca-baca lah. Kalau untuk ujian kan sudah pasti Anda pakai 1770 ini kan, gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau nggak ada, saya tutup dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Senin di pertemuan terakhir kita, ya, pertemuan Zoom kita.
pergunakan kesempatan dengan baik teman-teman ya. Sebelum ujian tolong gunakan kesempatan baik-baik. Anda pelajari lagi, saya akan share nanti untuk Excel form SPT-nya yang sudah kita isi. Anda pelajari, Anda cocokkan dengan soalnya, Anda nanti cari dulu, oh ya, ini kenapa masuk ke sini, kenapa masuk ke sini. Kalau masih nggak paham, tanyakan hari Senin. Ya, supaya Anda ujian nanti bisa tidak kesulitan. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya. Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat malming juga besok. Nikmatilah malam minggu aja. Semoga nggak hujan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sekedar mereview nih Bapak Ibu sekalian. Untuk pertemuan hari Senin tetap diadakan pertemuan. Setelah pertemuan nanti akan kami bagikan soal kuis dan dikumpulkan hari Selasa maksimal pukul 4 WIB. Setelah itu bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk melakukan scan, monggo bisa mendownload di Play Store atau App Store-nya masing-masing, yaitu aplikasi Cam Scanner. Warnanya hijau nanti digunakan Cam Scanner, tinggal difoto saja. Jangan lupa dikirimkan dalam bentuk PDF biar enggak acak-acakan jadinya, dan juga dipastikan untuk tulisan bisa terbaca Bapak Ibu sekalian agar tidak bekerja dua kali. Dan setelah kuis dikumpulkan pukul 4 akan dibagikan kuncinya. Setelah itu pukul 6:30 akan kami bagikan soal ujian dan dikumpulkan pada hari Rabu pukul 4 sore. Jadi seperti itu, mohon untuk dipahami agar tidak terlambat untuk pengumpulannya, sehingga bisa dikumpulkan jauh-jauh waktu sebelum waktu maksimal dari toleransi pengumpulan. Dari saya itu saja. Untuk pertemuan malam hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.